Surabaya. Siapa yang tidak mengenal ibu kota dari Provinsi Jawa Timur? Surabaya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Patung ikan sura atau hiu dan juga patung boyo atau buaya merupakan lambang dari kota tersebut. Lebih dari 50 pusat perbelanjaan modern ada di Surabaya. Dengan jumlah UMR paling tinggi di Jawa Timur, membuat masyarakat luar daerah berdatangan ke kota Surabaya, sehingga menjadikan Surabaya sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat kedua di Indonesia. Namun, di balik kemegahan dari kota Surabaya, ada sisi lain dari Surabaya yang mungkin tidak dihiraukan dan juga tidak diperhatikan oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Sampah dan pemukiman kumuh. Memang, tidak semua sudut Surabaya mengekspos keberadaan sampah dan pemukiman kumuh ini. Banyak beberapa sudut kota yang telah berhasil menyembunyikan sisi lain dari kota Surabaya tersebut. Salah satu sisi lain dari Surabaya yang lainnya adalah keberadaan Gang Doli. Siapa yang tidak mengenal istilah Gang Doli? Sebuah kawasan eks-lokalisasi yang terletak di daerah Jalan Jarak, Putrajaya, Kota Surabaya, di mana pada tahun 2000 hingga 2010 merupakan masa kejayaan dari kawasan lokalisasi pelacuran. Namun, sejak tahun 2014, lokalisasi ini ditutup secara resmi oleh Pemkot Surabaya di bawah Wali Kota Tri Risma Harini. Sejak tahun 2016, pemerintah Kota Surabaya mendirikan Rumah Batik. Rumah Batik ini adalah sentra pelatihan membatik bagi warga di Kelurahan Putrajaya yang dulunya terdampak dari ditutupnya lokalisasi Gang Doli. Kenapa sih ini kan dampak yang diambil kan mesti dampak penutupan yang dimaksud dampak itu kan kalau di daerah lain semisal di Jakarta yang dulu yang ditutup itu kan tanahnya itu kan milik pemerintah kota, jadi harus ditutup terus dibangun taman, dibangun apa kan udah selesai. Tapi kan di sini kan pemukiman. Iya, pemukiman. Jadi yang dimaksud dampak itu ya warga sekitar yang dulu tempat tinggal di sini, yang punya rumah di sini, yang dulu hasil penghasilannya itu masih menggantungkan dalam lingkup lokalisasi seperti perjuangan. Tapi kalau mbak-mbaknya itu kebanyakan dari daerah. Jadi makanya setelah ditutup itu kan pada waktu itu kan Bu Risma ya bahkan mbak-mbaknya itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Tapi setelah mbak-mbaknya dikembalikan, terus warganya terdampak itu apa yang dulunya masih menggantungkan kehidupan penghasilannya dari itu, setelah ditutup kan otomatis kan drop penghasilannya.
yang dimaksud dampak itu makanya dibuat Penutupan. nah Rumah Batik merupakan UKM binaan Pemkot Surabaya, di mana tempat sarana belajar serta observasi bagi warga sekitar tanpa dipungut biaya. Namun, sekarang banyak warga di luar Putat Jaya yang juga tertarik belajar membatik di sini. Jenis batiknya sendiri terdapat batik tulis dan juga batik cap dengan motif atau corak khas eks lokalisasi Doli, yaitu tanaman jarak dan juga kupu-kupu serta motif khas kota Surabaya lainnya. Tanaman jarak dipilih sebagai motif batik khas eks lokalisasi Doli dikarenakan di kawasan tersebut terdapat kampung yang memiliki nama jarak. Dan untuk motif khas kupu-kupu dikarenakan dulunya kawasan ini dikenal dengan keberadaan kupu-kupu malam atau wanita penghibur. Ini atau salah satunya rumah batik rumah kreatif satu untuk mengembangkan perekonomian dengan tujuan mereka yang membangun kehidupannya di lingkungan seperti itu, seperti buka warung atau gitu. Itu diberi keterampilan. ya. Biar apa? Satu biar mandiri. Nah, setelah diberi keterampilan, terus diusahakan setelah hasilnya bisa layak jual, nah, mereka dijadikan UMKM. Tidak hanya berfokus pada membatik, namun di tempat ini juga terdapat pelatihan untuk mengelola kain kreatif seperti jumputan, shibori, ekoprint, sulam pita, dan juga lukis. Produk batik dari rumah batik ini dapat kita jumpai di sentra-sentra kerajinan maupun pusat oleh-oleh di Surabaya dan juga di pemerintahan kota Surabaya. Sini kan milik pemerintah kota. Nah, memang dulu sih didirikan ini sih memang untuk warga terdampak itu. Tapi seiring perjalanan waktu, respon masyarakat Surabaya untuk belajar membatik itu besar, makanya dibuka langsung untuk seluruh warga kota Surabaya yang mau belajar batik maka langsung datang ke sini. Tapi kalau datang ke sini sih sebenarnya kalau tempat ini sih masih menitik beratkan ke itu pendampingan, terus pelatihan, ibaratnya menciptakan pembatik baru.